Shalom. Shalom. Kamu tak kamu jawab. Ya shalom. Oh, lah ngono. Awas ya. Terbayang kebesaran-Mu dan terbanding kekuatan-Mu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan kami Shalom. Shalom. Kembali dengan kita lagi PKRMB Sakti dan saya Jessica Dini. dan saya Kristia Kusuma. Dan hari ini kita mau bertemu lagi dengan teman-teman semuanya buat membahas satu hal yang sangat lumayan sensitif Dan membekas bekas di mana, Mbak? di mana saja. Oh, ya. Hari ini kita mau membahas temanya mengenai apa bareng-bareng ya? 1, 2, 3. C I N T A. Dibaca bareng-bareng, dibaca apa teman-teman? sayang. Oh, cinta. Berarti TK-nya lulus ya? Lulusnya dari TK Setia Bakti ya, Mas? Oke. Jadi kalau menurut Jessica sendiri, cinta itu artinya apa? Kalau menurut Jessica sepertinya nggak ada ya. Saya ini dari Google. Ya, Teman-teman bisa cari sendiri di internet ya. Saya bacakan. Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi terhadap manusia atau makhluk hidup lainnya yang sifatnya positif. Dan semua orang pasti butuh yang namanya cinta. Kalau menurut dia kira-kira cinta itu apa? Cinta itu C-I-N. Yang lain, itu tadi kita sudah sebut. Oh iya. Kalau cinta menurut aku adalah sebuah misteri, ya. Benar, setuju nggak setuju? Setuju. Ya, pasti semua pernah merasakan namanya cinta, dan cinta itu kadang tuh diartikan berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau menurut aku cinta ini, kalau menurut Jessica cinta seperti ini. Nah, hari ini kita mau membahas cinta itu berdasarkan Alkitab. Cinta itu berdasarkan Kristenan itu seperti apa sih? Jadi kita mau bahas bersama siapa pembicaranya, Mbak? Pembicaranya yang kali ini sangat spesial, yaitu Kayak nasi goreng. spesial sekali ya, Guru Injil Lulut Purnama. Nah, terus
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta bersama tamu yang sangat spesial. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita akan pujikan bersama-sama Waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya kuasa memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan memulai diskusi kita pada sore atau malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat waktu yang sungguh indah ini Tuhan. Kami mau Tuhan bersama-sama belajar dan sharing serta diskusi tentang apa itu cinta yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Berkati kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap bersama-sama menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mungkin bisa sekali lagi Pak perkenalan namanya siapa? Oh iya. Terus sekarang gimana ya Pak pastinya perkenalan lah secara biar teman-teman semuanya bisa tahu. Ya. Terima kasih ya, sama juga Jessica. Malam ini boleh mengundang Pak Lulut bersama-sama. Shalom. Shalom. Hai guys. Hai. Ya. Siap. Pak Lulut percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersuka cita walaupun kita harus tinggal di rumah. Ya. Tidak salah, ada salahnya kalau saya kenalan lagi ya. Oh iya, silakan Pak, biar kenal. Oke ya. Nama saya G.I. Lut Purnawan dan saya sudah tahu bahwa saya melayani Tuhan di Gereja Setia Bakti dan juga di TPW Salosari. Nah saat ini kegiatan saya ya sama seperti kalian, kegiatan saya banyak di rumah saja, tetapi juga ya stay at home, tapi juga sibuk untuk mengerjakan tugas akhir maupun tugas kuliah. Dan juga mungkin teman-teman juga mengalami yang sama, harus belajar di rumah, walaupun itu
Boring nggak kira-kira? Sangat. Sangat boring ya. Nah, saya juga lihat kalian nih tambah gemuk saja ya kan. Puji Kita Tuhan. bukan tambah gemuk Pak, menambah gizi. Tambah gizi. Ya, tambah sehat Oke. ya. Tambah seksi. Ya, Ya, kita langsung aja Pak ya masuk pertanyaan. Kan tadi udah dibahas sama Jessica, bisa dibacakan lagi mungkin arti cinta menurut Google. Arti cinta menurut Google saya bacakan lagi ya Pak. Ini dari Google. Kalau nanti dari Alkitab nanti saya juga akan menanyakan bagaimana sih arti cinta dari Alkitab. Sekarang saya akan bacakan lagi dari internet. Yang dari internet adalah cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi terhadap manusia atau makhluk hidup lainnya dan sifatnya positif. Dan semua orang itu pasti butuh apa yang namanya cinta. Sedangkan kalau cinta menurut Alkitab itu seperti apa ya? iya. Cinta seperti Alkitab pasti tidak sama seperti tadi yang disampaikan oleh Jessica ya. Bahwa cinta itu adalah satu perasaan, satu emosi, satu ungkapan sesuatu ya dari hati kita kepada orang yang kita senangi, orang yang kita perhatikan, yang kita anggap dia spesial dalam hidup kita. Nah, kalau di antara kalian sudah pernah mengalami perasaan cinta, pasti tadi yang disampaikan Jessica itu tidak salah ya. Itu ada emosi, ada perasaan. Tapi apa kata Alkitab? Nah, coba kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 bahwa Tuhan itu menciptakan seorang laki-laki dan dia menginginkan seorang yang dipersiapkan bagi Adam itu pasangan yang apa? Yang sepadan. Yang sepadan. Cinta kata Alkitab juga mengatakan bahwa cinta itu adalah suatu pengorbanan yang begitu tulus, yang begitu mulia, yang itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh apa? Hidup yang kekal. Cinta, kata Alkitab berbeda dengan cinta kata dunia. Cinta kata Alkitab berbicara tentang kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang mau memberi, kasih yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya. Dan itu hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Karena cinta di dalam Alkitab itu sempurna. Dan pribadi yang melakukan sempurna itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan cinta yang kita miliki, cinta mungkin yang kita bicarakan, ataupun yang mungkin kita renungkan selama ini, cinta yang tidak sempurna. Cinta mungkin kita bisa mengecewakan pasangan kita, atau sebaliknya kita juga bisa dikecewakan ya. Bahkan mungkin kita juga mengalami broken heart ya kan, patah hati ya kan, sulit move on ya kan. Bahkan ada yang aku tak jomblo aja ya kan, aku nggak mau lagi bercinta ya, aku nggak mau lagi menjalin hubungan yang spesial ya. Jadi kata Alkitab adalah cinta itu kita kenal dengan kasih agape. Apa tanya? Kasih agape. Tadi kan bilang tuh susah move on. Mas sebenarnya move on itu dosa, nggak bisa move on itu dosa banget. Dalam hal tentang kita menaruh perasaan kepada seorang, Iya. tidak ada namanya itu dosa ya. Karena perasaan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kasih itu diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita mengasihi. Nah, tadi kata Alkitab, cinta itu ada beberapa hal. Yang paling sulit adalah cinta apa? Agape. Ya. Tetapi juga ada cinta yang lain, yaitu cinta apa? Ada cinta storge. Apa itu cinta storge? Ada yang tahu? Jessica? Waduh, itu pelajaran saya yang lupa itu Pak. Ayo, apa? Saya kayak sekolah minggunya Ya. kurang lama. Cinta storge itu adalah cinta antara orang tua kepada Ya, anak anak, ya, ya. dan Oh, sebaliknya anak kepada orang tua. Ada juga cinta yang lain, cinta filia atau filio ya. Cinta persahabatan antara sahabat bersama ya. Dan yang seringkali membuat kita itu bahkan mungkin makan rasanya nggak enak, tidur rasanya nggak nyaman atau tidak senyak adalah cinta apa? Cinta eros ya. Dan cinta itu seringkali mampir atau cinta itu singgah kepada kita ini yang masih muda.
memang di dalam usia kalian, dalam usia-usia anak-anak muda itu ada namanya usia akil balik, di mana usia kalian mencari perhatian dan kalian juga ingin diperhatikan. Dan disitulah seringkali perasaan itu tumbuh. Misalkan kalian punya teman ya, teman yang orang ini kok memperhatikan saya kok lebih. Wah, Ya. jatuh cinta. Sudah kita nggak terbayang ya, sudah kayaknya udah berjuta rasanya. Wah, Ya. orang spesial ya. Nah, Sangat seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Berarti itu kalau tandanya ini kalau kita mau mencintai berarti kita juga harus siap tersakiti. Benar ya. Siap disakiti ya. Karena tersakiti itu bagian dari mencintai. Ya. Oke, selanjutnya. Saya juga mau tanya lagi Pak. Kan cinta itu biasanya kalau kita mengartikan itu tentang cewek cowok antara pasangan. Nah, kalau apakah pengertian cinta itu sendiri bisa diteruskan ke sahabat, ke teman, ke keluarga atau ke kerabat yang lain? Iya, sangat bisa sekali ya, karena cinta tadi yang sudah Palu jelaskan di depan tadi, bahwa cinta itu harus kita miliki dengan tulus, dengan cinta dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan bisa mencintai siapapun, artinya mencintai baik itu sahabat kita, teman kita, orang tua kita, bahkan kita juga bisa mengasihi orang-orang ataupun mungkin teman-teman kita yang bahkan orang yang mungkin mengecewakan kita. Kalau kita punya cinta yang benar, cinta yang atau kasih yang sungguh-sungguh seperti Yesus. Memang tidak mudah itu kita memiliki itu. Karena pada saat kita memiliki itu pasti kita akan diuji, kita akan sungguh-sungguh mengalami mengalami bagaimana kalau kita dikecewakan, kita bisa enggak kita tetap mengampuni, tetap mengasihi. Jadi tadi pertanyaan tadi menjawab apa Tia maupun Jessica, boleh enggak kita move on ya kan? Iya. Misalkan kalian sudah dikecewakan ya. Sebetulnya memang tidak ada seorang pun yang menginginkan bahwa cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Ataupun pasti pada saat seorang ada istilahnya itu begini, aku pengen bahwa ini cinta sejatiku yang pertama dan yang terakhir. Wah. Betul enggak kira-kira? Ya betul. Tapi itu kira-kira mudah apa sulit? Sulit. Hanya sedikit orang yang bisa melewati, menjaga dan membentuk cinta itu dari awal sampai akhir sampai mereka menikah. Nah, jadi saya lagi tadi, move on boleh nggak? Boleh sekali, asalkan kita memiliki motivasi yang benar. Jangan kalian move on hanya untuk kalian menyakiti seorang ya. Wah, Ya. itu salah satu lagi ya, Mbak? Ya, jadi kalau kalian memang move on ya sungguh-sungguh. Ya. Sebelum kalian mencintai atau kalian menyayangi seorang, berdoa dulu. Sungguh enggak kamu mengasihi orang itu? Berarti ketika kita mau siap untuk mencari pasangan atau Yeah. kita suka sama seseorang, berarti kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam segalanya. Harus. Berarti berdoa dulu. Iya. Sebelum nembak berarti harus berdoa dulu. Iya. Jangan pikiran dulu, Diterima. jangan pikiran dulu sebentar. Aku semisal menembak dia akan langsung menolak. Berarti kan dia pesimis langsung kan. Tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin kalau mengandalkan doa, Tuhan mungkin akan diterima. Ya mungkin perbandingannya 1:10. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Kan tadi sudah membahas tentang cinta sejati. Iya. Kalau menurut Pak Lu sendiri, cinta sejati itu sebenarnya mudah didapat atau sulit sih? Cinta sejati pasti sulit didapat. Karena apa? Karena itu melalui proses dan itu boleh dikatakan 1001 ya. Artinya itu kalau seorang mencintai pasangannya, bagaimana menjaga sampai mereka nanti ke jenjang yang selanjutnya tidak mudah. Belum lagi nanti ada namanya kalian menjalin hubungan dengan long distance ya. Wah, Apa namanya? LDR, ya kan? Bagaimana kalian tetap menjaga kepercayaan? Ya, Ya. benar-benar. Ada kalanya kandas tengah jalan. Mengapa? Kandas. Mengapa? Karena cinta yang kita lakukan, kita terapkan belum sungguh-sungguh. Jadi kalau kita belum mencapai itu berarti bukan cinta sejati. Tetapi memang cinta sejati itu memang tidak mudah untuk ditemukan. Ya benar-benar. Karena setiap orang tadi dikatakan bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi jangan pernah kita mengharapkan pasangan kita, kekasih kita itu sempurna. Ya, benar. Karena pada saat kita
kita melakukan itu, kita pasti akan kecewa. Nanti cinta itu tidak harus hanya mencari yang sempurna Iya. sebenarnya ya Pak ya. Tapi saling menghargai satu dengan yang Saling lain. Saling menghargai, saling melengkapi. Nah tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kita itu sepadan Iya. dan seimbang. Dalam 2 Korintus pasal 6:14 dikatakan bahwa janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang, tidak sepadan. Sepadan atau seimbang ini artinya bahwa kita tidak hanya seiman, tetapi kita juga memiliki satu motivasi, tujuan hidup yang sama. Kita mengalami pertobatan, kita mengalami banyak perubahan. Ke arah mana? Ke arah Kristus. Sehingga kita bisa tadi saling melengkapi. Ada istilah Jawa itu, ada yang mengatakan bobot, bibit, apa? Bebet. Nah, ya kan? Bebet. Ya. Bebet. Sebetulnya kalau itu filosofi Jawa itu juga bagus. Artinya bukan kita mencari pasangan yang kita pilih-pilih, tidak, tetapi memang kita juga harus seimbang. Kalau coba bayangkan kalau kita memiliki pasangan yang tidak seiman, seperti sebuah kapal itu dikemudikan oleh 2 nakoda. Satunya ingin ke sana, satunya ingin ke sana. Ya. Tidak akan menemukan ketemu atau tujuannya yang sama. Pasti banyak problem, pasti banyak masalah yang akan dihadapi. Tetapi kalau kita seiman, sepadan, apapun problemnya itu, kita sudah memiliki tadi tujuan atau prinsip yang sama. Untuk apa? Untuk menjadi pasangan yang memuliakan Tuhan. Kalau teman-teman ini Pak, kan banyak yang dari teman-teman PKRB itu masih SMP, SMA, dan bahkan yang kuliah juga itu biasanya itu kalau pacaran itu cuma temanku itu punya pacar, aku juga pengen cari pacar. Nah itu kan akhirnya banyak teman-teman yang pacarnya nggak seiman ataupun cuma main-main aja atau cuma pengen-pengen aja biar nanti di Instagramnya saya punya cewek di Instagram gitu. Iya. Itu gimana Ya ya? cowok di Instagram buat pamer Pak, buat pamer. Cinta monyet. Ya, bisa dikatakan cinta monyet juga bisa. Dan memang tadi saya katakan di awal bahwa kita sebagai generasi muda itu seringkali kita itu follower ya. Oh iya. Nah, jadi kadang kita itu menjadi generasi yang ngikut apa kata teman kita, apa yang menjadi tren ini apa. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Kita harus menjadi generasi yang punya prinsip. Prinsip seperti apa? Prinsip seperti firman Tuhan. Jadi kalau kalian memang belum siap berpacaran atau belum siap untuk kalian menjalin hubungan, ya jangan lakukan. Lebih baik tadi fokus dulu belajar, ya kan? Fokus dulu untuk kuliah, ya kan? Fokus kuliah. Fokus Dengerin dulu. Skripsinya. Fokus dulu. Skripsi. Ya. Karena apa? Kalau kalian sudah menjadi seseorang, contoh kalian sudah fokus belajar, kuliah selesai, kalian dapat pekerjaan, pasangan akan datang sendiri. Tuh, dengerin ya teman-teman yang di sini, kebanyakan cowok nih, didengarkan baik-baik ya. Nanti pasangan nanti datang sendiri ya. Ya, saya mau tanya, itu tuh pasti banyak banget yang bertanya-tanya, kayak ngerasa aku ini tuh jomblo, jomblo itu sebenarnya kutukan gak sih Pak? Mau tanya. Ya, Tuhan tidak pernah mengutuk kita. Oh iya benar. Salah Ya, berarti saya tanya jadi- ya Pak, salah. Nanti kalau jomblo dari lahir sampai tua ya, gimana betul. Pak? Kita jangan punya satu pemikiran bahwa jomblo itu kutukan. Oh Itu iya, adalah satu salah. filosofi atau satu statement yang dimunculkan oleh manusia sendiri. Iya. Ya, karena Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita itu pasangan yang seiman, yang sepadan, yang terbaik. Ya memang tadi kita perlu mulai dari sekarang berdoa pada Tuhan. Memang kita lebih baik kita mencari di lingkungan kita. Artinya di gereja kita kan banyak, kalian punya teman-teman, yang cowok juga punya teman-teman banyak yang cewek ya. Kalian mulai berdoa, kira-kira siapa Tuhan pasanganku depannya. Nah, mulai bawa dalam doa. Nanti Tuhan akan menunjukkan kepada kita sendiri. Suatu saat nanti pada saat momen tertentu Tuhan akan mempertemukan kalian dengan pasangan yang seiman, yang sepadan tadi. Jadi jangan takut untuk jomblo ya. Iya. Jangan Teman-teman takut, jangan takut aku ya. aku nggak ada yang perhatikan, aku nggak punya pasangan. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Ya, betul, belum waktunya. Nanti dapetnya langsung nikah kan, nggak ada Iya, yang tahu bisa juga ya juga. Pak ya. Iya. Pak, kalau ada suatu kondisi, misal ada orang berpacaran sama yang seiman satu gereja itu tapi malah disakiti, terus akhirnya dia berpacaran sama orang yang di luar gereja,
Tapi dengan orang yang di luar gereja itu dia malah nyaman, tidak Iya. putus. Yang maksudnya di luar gereja itu yang tidak seiman gitu. Ya, itu apakah nanti itu bisa disebut cinta sejati atau masa depannya gimana? Iya. Kembali lagi ke pasangan hidup ya. Kata Alkitab, kata firman Tuhan, itu menginginkan kita memiliki pasangan yang seiman, yang sepadan. Nah, memang pasangan kita yang kita miliki atau kita menjadi pasangan itu, ada kalanya kita baik-baik saja, fine-fine saja di awal-awal. Bahkan pada saat kita menjalin hubungan cinta itu mungkin hanya yang indah-indah saja, ya. Tapi pengalaman Pak Lut, karena Pak Lut sudah berkeluarga. Oh ya. iya, benar Pak, Ya benar kan? Pak. Berarti Jadi- kita tanyanya bukan Ya, sama orang yang salah jadi- ya Pak. Pengalaman itu adalah guru bagi kita. Iya. Nah, artinya kalau nanti kamu akan melihat sisi baik dan sisi mungkin sisi kekurangan ya, bukan kata tadi kekurangan. Setiap pasangan, setiap kita itu tidak ada, jadi saya katakan tidak ada yang sempurna. Ada sisi baik dan ada sisi kekurangan kita. Nah, disitulah Tuhan memberikan kepada kita pasangan yang sepadan supaya kita melengkapi, menutupi kekurangan kita, membuat kita bersyukur atas apa yang sudah menjadi kelebihan. Nah, tadi pada saat kalian menjalin pasangan atau menjalin hubungan, itu menjadi proses yang terus-menerus kita lakukan dari waktu ke waktu sampai kalian satu titik kalian percaya bahwa ya Tuhan, dia adalah pasangan hidupku dan aku siap menjalin hubungan yang lebih serius lagi dalam pernikahan. Ya, Krisna. Sebenarnya tuh kita boleh nggak sih Pak, kayak kan tadi sudah bilang kita harus melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita mau merasa jatuh cinta sama orang atau seperti apa. Tapi kan terkadang ada beberapa orang yang merasa tetap khawatir akan jodohnya nanti. Kalau misalnya nanti saya dapat jodohnya seperti apa ya? Kan setiap orang pasti pengen jodohnya itu yang mapan, Iya. mapan, terus pokoknya nanti Itu kalau cewek sudah- ya. kan saya pandangannya cewek ya Cewek. Pak. Terus kalau nanti sudah menemukan sudah berkeluarga hidup segala macam, tapi kan tetap ada yang merasa khawatir. Iya. Sebenarnya tuh bagaimana sih Pak biar kita tuh nggak merasa khawatir? Ada tips? Iya. Kekhawatiran pasti tetap akan kita alami selama kita hidup. Baik itu kita menjadi kehidupan kita mencari pasangan, dan segala sesuatu itu pasti kita akan mengalami namanya kekhawatiran. Jadi kita harus kembali lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan melibatkan Tuhan itu di atas segalanya, sehingga kita bisa tadi terhindar ataupun kita bisa melepaskan kekhawatiran itu dengan sukacita. Contohnya kalau kita tadi berbicara tentang pasangan hidup, Tuhan, aku sudah berpacaran dengan si A ini sudah lama. Ternyata setelah 5 tahun tidak cocok, akhirnya putus. Nah, apakah itu salah kita? Juga tidak, karena itu bukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Walaupun di tengah jalan terkadang kita akan diproses, diuji, mengalami mungkin bisa putus, lalu kita menemukan pasangan yang ternyata Tuhan sediakan lebih baik lagi. Tapi memang tadi sekali lagi Pak Lut mengimani juga bahwa lebih baik kita mencari pasangan yang seiman, karena kita nanti akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kalau mencari pasangan yang tidak seiman, di awal-awal mungkin kelihatannya baik, tetapi pada saat kalian nanti menjalani kehidupan berumah tangga, contoh yang mamahnya yang istrinya bilang nanti anaknya ikut aja ke gereja, nanti bapaknya ikut saya aja, misalkan ke masjid ya kan, atau apa, itu kan jadi persoalan yang tidak bisa dihindari dan menjadi masalah buat keluarga itu. Terus saya mau tanya lagi Pak, ada tips-tipsnya nggak sih supaya teman-teman di sini misalnya yang masih belum berpacaran atau mereka masih belum punya pasangan, mereka ingin mencari pasangan yang ideal, pasangan cinta, cari cinta sejatinya dia, ada tips-tipsnya atau gimana kita membangun diri kita sendiri supaya kita mendapatkan pasangan yang sejati? Iya. Ya, jika untuk kita mendapatkan pasangan sejati, yang harus kita lakukan pertama adalah pasti kita berdoa dulu. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pasangan yang seiman,
pasangan yang bisa mengerti, yang bisa melengkapi baik kekurangan maupun kelebihan saya. Kalau sudah kita menemukan, misalkan, wah ya, saya misalkan menaruh hati kepada si A, si B. Nah, kita bawa dalam doa orang tersebut dalam Tuhan. Tuhan pasti nanti akan mendekatkan kalian kepada dia. Itu pengalaman dari Pak Lu sendiri. Pengalaman Pak Lu ya. Jadi, yang berikutnya adalah kalian juga harus membuka hati. Tadi dikatakan jangan kita takut ya. Misalkan kita pernah dikecewakan, ya kita pernah anggaplah putus ya, menjalin hubungan dengan pasangan kita. Jangan kita takut untuk memulai hubungan yang baru lagi ya. Asalkan kita sungguh-sungguh minta pada Tuhan, Tuhan pasti akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik lagi. Tipnya itu saja, simple. Yang penting tipnya tadi, saling menerima kekurangan kita. Jadi yang paling penting kita harus tahu kekurangan pasanganmu. Sehingga pada kamu tahu kekurangannya, kamu akan menjadi pelengkap bagi dia. Dan sebaliknya. Jadi kan tadi kembali lagi kalau namanya cinta itu ya harus bukan cuma mencari yang sempurna ya Iya, kan Pak, betul. tapi saling menghargai satu sama Betul, dengan yang betul. lain. Itu salah satunya. Nah sekarang kan ngomong tentang cinta lagi nih Pak. Nah sekarang tuh anak muda tuh banyak yang bilang bucin. Tahu bucin kan Pak? Tahu bucin Pak? Enggak. Udah cinta. Udah cinta, Pak. Udah cinta namanya Pak. Nah banyak pasangan yang terlalu terobsesi nih Iya. pada akhirnya. Nah itu bisa dikatakan cinta sejati nggak Pak? Kan contohnya ada contoh simpel aja, misal pacarnya yang perempuan tuh rumahnya Merican, kan jauh Pak di sana. Terus yang cowok tuh rumahnya tuh Ronggo, kan jauh ya Pak. Terus yang cewek tuh telepon, jemput aku sekarang, aku mau beli make up di Indomaret. Dia jemput, padahal Indomaretnya tuh deket sama rumahnya dia. Terus habis Iya. itu nganter pulang, terus dia balik lagi. Itu bisa dikatakan budak cinta nggak sih? Dan itu bisa dikatakan cinta sejati gitu. Iya. Bucin ya. Bucin Nah, ya. mungkin kalian- Jadi namanya bucin Iya. Pak. Budak cinta. Nah, kita jangan sering lihat kayak tayangan-tayangan kayak sinetron ya. Oh Kan iya, sekarang iya, kan- iya. Nontonnya drama Korea aja. Kebanyakan drakor Pak di rumah kan Iya. stay at home. Ya karena kita seringkali melihat satu film ataupun tayangan sinetron ya, sehingga emosi kita ataupun perasaan kita terbawa oleh itu. Jadi kita sebenarnya tidak boleh kita diperbudak oleh cinta, ya kan? Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita diperbudak oleh hawa nafsu kita, ya kan? Oleh eros kita, tapi Tuhan menginginkan kita memiliki kasih yang tadi, kasih yang tulus, kasih yang sempurna, kasih yang seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian mengasihi seorang, mencintai seorang, yang harus kalian lakukan dengan tulus, menerima dia apa adanya. Cinta yang murni, cinta yang sejati itu seperti itu. Jadi bukan kalau kita sudah diperbudak oleh cinta, nanti kita misalkan janjian, dia mungkin bleset, kita udah marah-marah, ya kan? Nanti dan sebaliknya kita menuntut, nah itu saya rasa itu bukan cinta sejati. Berarti lebih banyak menuntut daripada Iya, menerima. betul. Terus kan sekarang ini zaman modern Pak. Nah, teman-teman itu pasti sudah pasti tahu semuanya apa aplikasi-aplikasi apa aja yang buat kita jadi aplikasi kayak Biro Jodoh, ketemu cowok ketemu cewek ini pakai misalnya aplikasi Tantan kayak gitu Pak. Jadi kan Biro Jodoh. Iya, Biro Jodoh menjodohkan ini ketemu sama ini habis itu nanti kalau udah lihat mukanya agak cewek, soalnya agak beda. Nah, usaha seperti aplikasi-aplikasi tersebut bisa disebut usaha kita untuk mencari pasangan nggak sih Pak? Ya apapun namanya kita mencari pasangan pasti ada proses ya. Nah prosesnya itu bisa lewat teman kita. Ada teman yang tadi dijodohkan juga, misalkan karena dia pemalu, aku malu ya. Kenalkan dong aku dengan temanmu, bisa ya itu. Dan juga tadi juga bisa, mungkin kita ada aplikasi seperti itu, kita mencoba mencocok-cocokkan ya. Tetapi itu semua bukan menjadi satu jaminan untuk kita mendapatkan pasangan yang tepat ya. Tapi yang paling tepat kembali lagi tadi, memang karena kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita juga harus percaya akan setiap apa yang difirmankannya. Jadi kalau kita ingin mencari pasangan yang betul-betul itu datang dari Tuhan, ya tadi lewat doa, kita membuka hati kita, lalu jangan cepat-cepat kita menyatakan cinta. Ya kan? Jangan cepat-cepat. Jadi perlu diuji dulu, perlu kita PDKT gitu PDKT ya Pak? dulu, kita perlu juga bertanya kepada orang mungkin yang lebih
senior, Iya. mencari pertimbangan, kira-kira orang ini baik enggak, cocok nggak dengan saya, dan terus kita lakukan itu, maka pada waktu Tuhan nanti Tuhan akan menyatakan hati kita dan hati pasanganmu itu ya memang kamu diberikan Tuhan buat aku, dan sebaliknya seperti itu. Ini sedikit intermezzo aja ya buat Iya. teman-teman. Jadi nanti jangan sampai sakit pasangan. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan 30 menit ya Mas. Sudah 30 menit. Mungkin Pak Lulut bisa memberikan kesimpulan sedikit aja. Bagaimana sih cara mencari pasangan? Terus apa arti cinta menurut Alkitab? Dan bagaimana sih kita sebagai anak muda menjadikan diri kita tuh di posisi tetap mengandalkan Tuhan untuk mencari pasangan? Ya, ya teman-teman, malam ini kita sudah belajar bersama-sama tentang apa itu cinta. Ya, dan tip dari Pak Lut buat kalian, bahwa kalian yang pertama adalah kalian selalu berdoa kepada Tuhan pada saat kalian ingin menemukan pasangan yang sepadan, yang seiman, dan yang Tuhan mau. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu doa puasa teman-teman. Ya, kalau perlu doa puasa. Yang kedua adalah bahwa kalian harus menjaga, kalau sudah menemukan pasangan, maka kalian harus menjaga hidup kudus, ya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba, jangan main-main. Karena di luar sana banyak teman-temanmu, banyak orang-orang, anak muda yang jatuh karena apa? Karena MBA, Married by Accident, ya. Oh, Ya. Jadi mereka jatuh karena apa namanya, ya bisa, mereka juga melakukan hal yang salah dalam hubungan mereka. Dan berikutnya, tip yang berikutnya adalah kalau sudah memiliki pasangan tadi, saling menjaga kepercayaan, saling melengkapi, saling menutupi, saling mensupport, bukan hanya kelebihan, tapi yang paling penting adalah kekurangan. Karena hal yang paling sulit itulah pada saat kita menutupi ataupun kita mendukung ataupun kita mensupport kekurangan dari pasangan kita. Percayalah teman-teman, kalau kalian sungguh-sungguh berada di tempat yang benar, kalian sungguh-sungguh mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kalian pasangan yang terbaik, pasangan yang tepat, ya, sepadan, seimbang, seiman. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kalau saran Pak Lulut, yang terakhir adalah fokuslah dulu untuk belajar, ya. Fokus dulu belajar. Jangan kalian terbawa hawa nafsu ingin menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi fokus dulu belajar dengan baik. Pada waktunya nanti kalian selesai belajar, kalian bekerja, kalian menjadi orang yang sukses, orang yang mandiri, Tuhan pasti sudah mempersiapkan pasangan yang terbaik. Dan tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan teman lawan jenismu, terutama di gereja ataupun dimanapun yang seiman. Disitulah kalian nanti akan menemukan bahwa dia atau Tuhan sudah mempersiapkan mereka di situ. Itu mungkin tip yang Pak Lut sampaikan kepada kalian. Ya. Ya. Ini kita sebelum mengakhiri ini ada sedikit kata-kata dari kita, ya, Kata-kata indah. kata-kata indah, ya. Ini buat teman-teman yang sudah memiliki pasangan, silakan dibuka di 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Pasal 16 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatunya itu dengan cinta. Kalau sudah tahu bahwa cinta itu adalah cinta yang murni, dan cinta yang murni itu adalah cinta yang dimana kita tuh tidak harus selalu mencari yang sempurna, tapi kita juga harus bisa menghargai pasangan kita, melengkapi pasangan kita. Dan salah satu yang paling poinnya adalah kalau kita sudah mau mencintai orang lain, berarti kita harus siap tersakiti, karena tersakiti adalah bagian dari mencintai. Bener Mbak Jessica? Menyakiti dan tersakiti gitu ya. Iya, menyakiti dan Oh enggak, tersakiti. kita nggak boleh menyakiti, Ya, tapi kalau kita disakiti, kita harus berani mengampuni. Iya, benar-benar. Terus tipsnya atau quotes-nya untuk teman-teman yang belum memiliki pasangan. Dari kami ada menyebutkan dari Pengkhotbah pasal 4 ayat yang kedua, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi yakinlah, jika dua orang sudah ditakdirkan bersama, maka dari sudut bumi manapun mereka berasal, pastilah mereka akan bertemu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik teman-teman, kita akan akhiri sesi kita atau diskusi kita malam hari ini. Terima kasih Jessica dan Dia Iya, yang Pak. Terima kasih, Pak sudah Lulut. bersama-sama dengan Pak Lulut. Kita akan berdoa dan Pak Lulut ingin berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau Kau boleh memberitahu kepada kami tentang makna cinta yang sejati, cinta yang Kau inginkan dalam hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak muda ini Tuhan supaya mereka boleh memiliki dan Engkau telah mempersiapkan bagi mereka pasangan hidup yang seiman, yang terbaik, yang Tuhan sudah persiapkan mulai dari sekarang. Berkati masa depan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Berkati. memberkati. Dadah.